Shalom saudara-saudara. Kita akan mulai ibadah kita pada hari Minggu yang indah ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat. Kau Tuhan yang selalu ada bersama-sama kami. Temani aku, Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Biar kami terus bersandar sama Tuhan. Tuhan yang memulihkan setiap hati. Tuhan yang memberikan pengharapan kepada setiap kami. Kami tahu masa yang kami hadapi bukan masa yang gampang. Tapi kami juga tahu bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terpujilah Tuhan, dimuliakanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan GKSI Bethlehem. Kita mau bersemangat, kita mau memuji Tuhan. Amin. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yes. Hadirannya nyata dimanapun kita berada. Haleluya. Come on. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah, haleluya. giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bergila di dalam Engkau ya Bapa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa.
hadir Tuhan dimanapun tempat kami, di rumah kami, dimanapun saat ini kami lagi menyaksikan live streaming kami GKSI Bethlehem Tuhan. Kau hadir, dan biar kami terus memuji Engkau, menyembah Engkau. Kau harta terindah, Kau yang menjadi kepunyaan kami, Kau yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan. Dan biar mata kami selalu tertuju sama Tuhan. Biar mata kami tidak teralihkan kepada yang lain Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Tuhan. Ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku.
hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang mengubah setiap pola pikir kami. Engkau yang mengubah setiap hati kami. Biar kami terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan biar kami terus memandang kepada Kristus yang terindah di dalam kehidupan kami. Engkau rapi hamba-Mu Tuhan. Biar setiap firman Tuhan yang keluar adalah firman Tuhan yang berasal daripada Engkau, yang mengubah setiap hati, yang mengubah setiap karakter kehidupan kami. Kami terus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GKSI Bethlehem, selamat tahun baru. Terima kasih untuk Pastor Hengki buat kesempatan diberikan untuk saya dapat melayani jemaat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Dan firman Tuhan hari ini berkaitan dengan tahun yang baru, kita akan berbicara mengenai pembaharuan pikiran yang berpusat kepada Kristus. Yang terpenting dalam hidup kita bukanlah pergantian tahunnya, tetapi pembaharuan pikiran kita. Tanpa pembaharuan pikiran, tahun boleh berganti baru, tetapi hidup kita tidak mungkin diperbaharui. Karena itu saudara, kita sama-sama baca satu firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayat 22 sampai 23. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ada dua pembaharuan yang harus terjadi di dalam hidup kita. Yang pertama adalah pembaharuan roh dan yang kedua adalah pembaharuan pikiran. Pembaharuan roh adalah bagian Tuhan. Lewat iman kita dilahirkan kembali menjadi ciptaan yang baru. Ketika Anda dan saya bertobat dan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati, bangkit, dan naik ke surga, menebus hidup kita. Pada saat itulah roh kita diperbaharui. Tetapi setelah roh kita diperbaharui, pembaharuan yang kedua yang harus terjadi dalam hidup kita adalah pembaharuan pikiran kita. Dan pembaharuan pikiran adalah bagian kita, saudara. Karena itu firman Tuhan berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini hukumnya, saudara, bahwa segala sesuatu perlu diperbaharui. Karena itu adalah kunci kehidupan. Tubuh kita setiap hari memperbaharui dirinya. Ada sel-sel yang mati dan juga ada sel-sel yang baru. Nah, saudara, tanpa pembaharuan, segala sesuatu yang tidak diperbaharui akan mengalami kebosanan, lalu penurunan, kerusakan, dan akhirnya kematian. Demikian pula dengan hidup kita. Karena itu penting sekali kita belajar bagaimana kita memperbaharui hidup kita dari sehari ke sehari. Nah, apa dasar pembaharuan dalam hidup kita? Dasar dari pembaharuan hidup kita adalah pembaharuan pikiran kita. Tidak ada pembaharuan hidup tanpa pembaharuan pikiran. Yang pertama adalah roh kita diperbaharui di dalam Tuhan. Tapi setelah itu bagian kita adalah kita memperbaharui pikiran kita dari sehari ke sehari, saudara. Nah, pikiran yang diperbaharui akan memperbaharui perasaan, perkataan, dan perbuatan kita yang akhirnya akan memperbaharui seluruh hidup kita secara utuh di dalam Tuhan. Jadi, bicara tentang hidup kita bicara tentang 4P. Ingat ya, 4P. Apa itu? Pikiran, perasaan, perkataan, dan juga perbuatan atau perilaku hidup kita. Dan pembaharuan dalam hidup kita dimulai dari pembaharuan pikiran kita. Nah, sadarlah bahwa masalah terbesar kita bukanlah masalahnya. Namun apa yang kita pikirkan tentang masalah kita. Camkan ini baik-baik. Yang namanya hidup tidak lepas dari masalah. Kalau Anda ikut Tuhan, Anda punya masalah. Anda tidak ikut Tuhan pun punya masalah.
Ada pandemi, masalah. Tidak ada pandemi pun masalah, saudara. Tapi Anda harus sadar, masalah yang sebenarnya bukanlah masalah kita. Tetapi apa yang kita pikirkan tentang masalah kita. Apa yang Anda pikirkan tentang masalah Anda, apakah itu negatif atau positif, itulah yang akan mempengaruhi perasaan kita, emosi kita. Dan perasaan emosi kita akan mempengaruhi perkataan kita. Firman Tuhan berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi sadarilah bahwa hidup kita dikuasai oleh perkataan lidah kita. Dan perkataan lidah kita ditentukan oleh perasaan dan pikiran kita. Yang akhirnya akan mempengaruhi seluruh perilaku perbuatan hidup kita. Jadi masalah kita yang sebenarnya bukanlah masalahnya. Tetapi apa yang Anda pikirkan tentang masalah Anda. Sadarkan diri Anda. Setiap kita pernah disakiti, pernah dikecewakan. Tetapi masalah yang sebenarnya bukan siapa atau apa yang menyakiti kita. Tetapi apa yang kita pikirkan tentang orang yang menyakiti kita. Kalau ini yang Anda pikirkan, terima kasih kepada mereka yang telah menyakitiku. Karena merekalah aku belajar mengasihi dan mengampuni. Terima kasih kepada mereka yang telah menjatuhkanku. Karena merekalah aku belajar bangkit dan menjadi lebih kuat hari ini. Terima kasih kepada mereka yang telah meninggalkanku. Karena merekalah aku belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kalau itu yang Anda pikirkan tentang orang yang menyakiti, menjatuhkan, dan bahkan mungkin meninggalkan Anda. Apa masalah Anda? Sadarilah hari ini. Masalah yang sebenarnya bukanlah masalahnya. Tetapi apa yang kita pikirkan tentang masalah kita. Oleh sebab itu, yang harus diperbaharui pertama kali dalam hidup kita adalah pikiran kita. Caroline Leaf berkata bahwa 75-98% penyakit mental, fisik, dan perilaku itu datang dari pikiran yang beracun. Jadi, apa yang Anda pikirkan itu mempengaruhi otak Anda. Itulah yang Caroline Leaf selidiki selama 30 tahun, ya, tentang pengaruh pikiran terhadap otak. Jadi Anda harus pisahkan antara otak Anda dengan pikiran Anda. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Apa yang kita pikirkan itu mempengaruhi kesehatan otak kita, saudara. Karena itu, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pikirkan apa yang baik, apa yang kudus, apa yang sedap didengar. Pikirkan firman Tuhan dalam hidup Anda. Mazmur Daud berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Karena itu saudara, saya ingin Bapak Ibu dimanapun berada, sadarilah. Yang harus diubah pertama kali bukanlah masalah kita, bukanlah keadaan kita, tetapi apa yang kita pikirkan. Pikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Maka Anda akan hidup di bumi seperti di sorga. Karena pikiran kita mempengaruhi perasaan, perkataan, dan perbuatan hidup kita. Dengan kata lain, tidak ada pembaharuan hidup tanpa pembaharuan pikiran. Segala sesuatu yang tidak diperbaharui akan mengalami kebosanan, penurunan, kerusakan, dan akhirnya kematian. Dan saya percaya tidak ada seorang pun ingin hidupnya binasa dan hancur, bukan? Nah, sekarang saudara, apa dasar dari pembaharuan pikiran kita? Ini yang penting. Ya. Roma 8 ayat 5 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang Anda pikirkan? Apakah Anda memikirkan hal-hal yang dari daging? Atau Anda memikirkan hal-hal yang dari roh? Kalau Anda hidup menurut daging, firman Tuhan berkata, Anda pasti binasa.
pernikahanmu, keuanganmu, juga kesehatan tubuhmu. Tapi kalau Anda memikirkan hal-hal yang dari roh, Anda pasti hidup. Amin. Jadi apa maksudnya memikirkan hal-hal yang dari roh? Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Inilah yang Tuhan Yesus mau kita mengerti, saudara. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Ketika ayah saya dipanggil Tuhan, 6-7 tahun yang lalu, saudara. Untuk pertama kali dalam hidup saya melihat satu sosok jenazah terbaring di depan mata saya, dan itu adalah jasad ayah saya. Tapi saya segera sadar bahwa yang berbaring di tempat tidur jenazah itu bukan ayah saya. Itu hanyalah dagingnya, jasadnya, tubuhnya. Tetapi ayah saya yang sebenarnya sudah ada bersama dengan Tuhan, rohnya, saudara. Dan hari itu mata saya terbuka bahwa ya, kita yang sebenarnya bukanlah yang kelihatan tubuh ini. Daging tanpa roh, saudara, sama sekali tidak berguna. Makanya dikubur. Karena itu, rohlah yang memberi hidup. Dan perkataan-perkataan, yaitu firman Tuhan, yang keluar dari mulut Allah, yang kita baca dan renungkan adalah roh dan hidup. Jadi, hidup menurut roh adalah kita hidup memikirkan perkataan-perkataan Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Amsal pasal yang keempat ayat 20-22 berkata, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Pertanyaan pentingnya hari ini, perkataan siapa yang Anda renungkan selama ini? Firman Tuhan berkata dengan jelas, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Dan janganlah itu menjauh dari mata imajinasimu. Simpan perkataan itu, perkataan firman Tuhan itu di dalam lubuk hatimu. Karena perkataan-perkataan Tuhan itulah yang akan menjadi kehidupan dan sumber kesehatan, kekuatan bagi seluruh tubuh Anda. Anda harus menyadari, dari sejak semula, Tuhan merancang manusia untuk hidup dari perkataan-perkataannya. Itu sebabnya, saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa apa, saudara? Siapa yang mengatakan bahwa kamu itu telanjang? Ketika saya merenungkan pernyataan firman Tuhan ini, saya baru sadar, iya ya, siapa yang mengatakan kepada Adam dan Hawa kalau mereka itu telanjang? Tuhan tidak pernah mengatakan kalau mereka telanjang. Ular pun demikian. Dan memang pada kenyataan fisik, saudara, Adam dan Hawa, dari sejak semula dia diciptakan, mereka sudah telanjang. Tapi sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka sama sekali tidak tahu kalau mereka telanjang. Karena tidak ada yang mengatakan kepada mereka. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa mereka itu telanjang. Jadi mereka tidak tahu kalau mereka itu telanjang karena Tuhan tidak pernah mengatakannya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tahu mereka telanjang dari siapa? Dari diri mereka sendiri. Jadi Anda harus sadar ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia mulai mendengar sumber informasi dari perkataan-perkataan di luar Tuhan, yaitu dari dirinya sendiri. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak punya sumber perkataan yang lain kecuali perkataan Tuhan. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa itu hanya hidup
dari perkataan-perkataan Tuhan. Tidak ada perkataan yang lain di dalam hati dan pikiran Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, pikiran mereka terbuka untuk sumber informasi di luar Tuhan. Yaitu apa? Dari dirinya sendiri. Sekarang banyak orang hidup dari mana, saudara, sumbernya? Dari dirinya sendiri, bukan Tuhan, saudara. Makanya tidak ada kehidupan. Perkataan siapa yang Anda pikirkan? Perkataan para ahli Anda terima, Anda perhatikan. Perkataan dokter Anda perhatikan. Perkataan sosial media Anda perhatikan, Anda renungkan. Perkataan teman Anda apalagi. Tapi bagaimana perkataan Tuhan? Itu masalahnya, saudara. Saya bertobat dan saya mengajak seluruh jemaat yang Tuhan percayakan, yang saya dipercayakan untuk saya gembalakan, saudara, untuk mulai tahun ini kita fokus memperhatikan, mengarahkan telinga kita bukan kepada berita dunia, bukan kepada perkataan-perkataan dunia, tetapi kepada apa yang Tuhan katakan. Firman Tuhan itu adalah sumber kehidupan, saudara. Kalau Anda mendapatkan kebenaran firman Tuhan itu akan menjadi sumber kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh Anda. Karena itu, saudara, Amsal pasalnya yang ke-13, ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Saya sangat diberkati dengan sebuah kesaksian di YouTube, ya, Mike Hess Healing Journey. Anda bisa cari di YouTube, saya percaya Anda akan sangat diberkati. Mike Hess mengalami goncangan, ya. Dia mengalami tumor di dadanya dari gatal-gatal kecil, memar kecil sampai akhirnya menjadi satu tumor ganas, saudara. Dan dokter sudah angkat tangan, tidak ada harapan. Itu kata dokter. Siapa yang mengatakan bahwa kamu tidak bisa sembuh? Dokter. Tapi kan perkataan dokter bukan perkataan Tuhan, saudara. Masalahnya adalah kita seringkali menempatkan perkataan dokter lebih daripada perkataan Tuhan. Mike Hess bertobat, saudara. Ya, dia mengarahkan hatinya, pikirannya kepada firman Tuhan. Dan satu kali, saudara, Mike Hess mendengar satu pengajaran firman Tuhan dan dia membaca satu ayat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika Mike Hess membaca ayat ini, saudara, dia sadar bahwa Tuhan sendiri telah memikul semua dosa dia di dalam tubuhnya di kayu salib. Dasar iman Kristen adalah kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kematian kebangkitan Yesus adalah peristiwa sejarah. Bukan mitos atau isapan jempol. Itu fakta sejarah, saudara. Bahwa Yesus benar-benar ada di dunia ini. Dia benar-benar mati dan dia benar-benar bangkit. Disaksikan 500 pasang mata lebih, saudara. Itu yang Rasul Paulus tulis. Karena itu Mike Hess segera sadar, matanya segera terbuka, saudara. Bahwa Tuhan sendiri telah memikul semua dosa dia di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Bukan akan sembuh. Tuhan katakan, Mike Hess, kamu telah sembuh. Tapi fisiknya, tubuhnya, fakta medis berkata, kamu sakit tumor ganas. Mana yang Anda percaya, saudara? Masalahnya, saudara, kebenaran yang sesungguhnya bukanlah apa yang kita lihat, tetapi apa yang Tuhan katakan. Mata ini bisa menipu, saudara. Di mana Anda yakini, Anda taruh kebenaran hidup Anda. Perkataan Tuhan atau fakta jasmani ini. Ingat baik-baik, saudara. Yang sebenarnya bukanlah apa yang terlihat, tetapi apa yang tidak terlihat. Saya yang sebenarnya bukan yang terlihat. Ini hanya sementara, tapi saya yang sebenarnya bukan yang terlihat. Yaitu apa? Roh saya. Dan perkataan Tuhan adalah kebenaran. Tapi Mike Hess mengalami kebimbangan. Kalau Anda nanti baca, Anda lihat di video itu, satu hari Mike Hess baca dalam Yakobus 1 ayat 6-8, dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Mike sadar, orang yang bimbang, jangan harap ia menerima sesuatu dari Tuhan. Mike buat keputusan bahwa dia 100% mempercayai perkataan Tuhan sebagai kebenaran dalam hidupnya. Dia pergi ke pantai, dia mengambil garis tegas di pantai itu. Mulai hari ini, stop ragu. Saya 100% percaya kepada firman Tuhan. Saya sudah sembuh. Sekalipun saudara kankernya itu besar sekali. Tapi sejak hari itu Mike Hess taruh pikiran Tuhan dalam pikirannya. Oleh bilur-bilur Kristus, saya sudah sembuh. Itu yang dia katakan kepada tubuhnya. Kanker di tubuhku, dengar, engkau tidak punya tempat lagi dalam tubuhku. Sebab Tuhan sendiri telah memikul semua sakit penyakitku, semua dosaku di dalam tubuhnya. Sudah selesai di kayu salib. Dan mulai hari itu dan seterusnya, Mike Hess berhenti berkata dirinya sakit. Dia berhenti berpikir dirinya sakit. Dia mulai berpikir seperti yang Tuhan pikirkan. Merasa seperti yang Tuhan rasakan. Dan bertindak seperti Tuhan bertindak. Mike Hess, kalau kamu sembuh, kamu percaya kamu sudah sembuh, apa yang kamu lakukan? Ya dia lakukan seperti biasa, saudara. Dia mulai membersihkan rumahnya. Dia lakukan apa yang dia bisa lakukan. Dia mulai potong rumput. Dan akhirnya 2 minggu kemudian ketika istrinya sedang membersihkan luka tumornya, istrinya kaget. Karena apa? Mendapati tumor suaminya mengecil. Dan dalam waktu beberapa bulan kemudian, Mike Hess sehat sempurna physically, saudara. Secara fisik. Dan medis semua kagum, saudara. Saya mau beritahu hari ini, saudara. Hai anakku, perhatikan perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah firmanku itu menjauh dari matamu. Simpan dalam lubuk hatimu. Maka itulah yang akan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuhmu. Tuhan sendiri telah memikul semua dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua sudah disembuhkan. Arahkan pikiranmu kepada pikiran Kristus. Ketika engkau mengarahkan hati dan pikiranmu kepada pikiran Kristus, maka perasaanmu, perkataanmu, dan perbuatan hidupmu akan menjadi sama seperti yang Tuhan pikirkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami sadar Tuhan, kalau selama ini kami meremehkan firman-Mu. Kami lebih memperhatikan perkataan-perkataan yang lain di luar firman-Mu. Padahal Engkau sendiri yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya, itu akan kami makan buahnya. Sadarkan kami hari ini Tuhan, bahwa kami hidup dari perkataan-perkataan-Mu. Biarlah perkataan-perkataan-Mu itu menjadi sumber kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Yang kami renungkan, yang kami percayai setiap hari. Untuk melewati tahun 2021 ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ini. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Tuhan GKSI Bethlehem. Salam sehat untuk kita semua dan tetap bersuka cita. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa yang sudah dikirim oleh Jemaat Tuhan melalui form prayer request dan sudah kami bagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah untuk keluarga ada 10%, untuk keuangan 30%, untuk kesehatan ada 30%, dan usaha pekerjaan ada 30%. Mari siapkan hati kita bersama-sama untuk berdoa. Kita percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini kami tetap sehat dan kuat. Walaupun kami sedang menghadapi ada banyak pergumulan tantangan dalam kehidupan kami. Tapi kami selalu percaya
Tuhan selalu beserta dengan kami. Karena Engkau Allah Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa bersama-sama untuk beberapa pokok doa umat-Mu yang sudah dikirimkan ya Tuhan. Untuk keluarga jemaat-Mu, supaya mereka dipenuhi dengan berkat kasih anugerah Tuhan. Keluarga-keluarga mereka dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, ada perlindungan, ada pemeliharaan, penyediaan Tuhan, ada kesehatan, dijauhkan dari segala berbagai macam sakit penyakit ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan membuka jalan, Engkau menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk mereka. Engkau membuka pintu-pintu berkat-Mu untuk mereka. Bahkan kami juga berdoa untuk anak-Mu Rosana yang saat ini ada di Singapura Tuhan, yang sedang membutuhkan pekerjaan. Engkau juga yang akan menyediakan pekerjaan yang terbaik baginya. Engkau memberkati, menuntun, menyertai kehidupannya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan keuangan jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati segala keperluan kebutuhan mereka, keuangan mereka dicukupkan. Apapun yang mereka butuhkan, perlukan, Tuhan Engkaulah penyedia, pemelihara atas kehidupan mereka. Ada beberapa jemaat-Mu yang merindukan untuk menjual properti mereka, ruko mereka. Tuhan juga yang akan mengirimkan para pembeli yang serius sehingga mereka dapat membeli dengan harga yang terbaik ya Tuhan. Engkau yang buka jalan, Engkau yang menuntun, Engkau yang menyertai. Dan juga ada jemaat-Mu yang akan menjual rukonya yang ada di daerah Ciputra Raya Cikupa ya Tuhan. Engkau juga yang memberkati, kirimkan pembeli yang serius sehingga mereka membeli dengan harga yang terbaik. Tuhan yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya keuangan umat-Mu, jemaat-Mu, ekonomi mereka diperlancar, segala tunggakan-tunggakan, segala utang-utang yang belum terbayar. Tuhan, Engkau juga yang memberikan hikmat, Engkau yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka untuk melunasi utang-utang mereka, untuk melunasi segala kredit yang nunggak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau yang memberkati semua umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk keadaan kesehatan jemaat-Mu Tuhan, agar mereka tetap dijaga, dilindungi, dipelihara, disertai oleh Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terlebih semua jemaat-Mu Tuhan, mereka terlindungi oleh berbagai macam virus, bakteri, bahkan sakit apapun, terlebih dari COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya semua jemaat-Mu terlindungi, kuasa darah-Mu Tuhan membasuh kami semua, kuasa darah-Mu Tuhan melindungi kami semua. Tidak ada jemaat-Mu di GKI Bethlehem lagi yang terinfeksi oleh virus ini Tuhan. Engkau yang menjaga, Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi, Engkau yang mengurapi semua jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala senior kami, Pak Hengki dan Bu Feni dan seluruh keluarganya Tuhan. Engkau juga yang tetap memelihara, menjaga, menyertai, melindungi semua gembala-gembala satelit Tuhan. Para full timer yang melayani di GKI Bethlehem Tuhan. Engkau memberkati, menjaga, menyertai, melindungi semua tim inti juga yang ada di GKI Bethlehem. Engkau memberkati. Sekali lagi Tuhan, seluruh keluarga jemaat-Mu di GKI Bethlehem ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Berkatilah bisnis mereka, berkatilah usaha pekerjaan mereka ya Tuhan. Walau dalam keadaan sulit, kami percaya ada pemeliharaan, penyediaan oleh-Mu Tuhan. Terima kasih. Mungkin ada jemaat-Mu ya Tuhan yang sakit, bahkan yang terinfeksi oleh COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka dikuatkan, mereka disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan, mujizat terjadi ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa kami, untuk kota kami Tuhan. Biarlah terjadi pemulihan atas bangsa dan kota ini Tuhan. Urapi para pemimpin kami, dari presiden kami, wakil, semua menteri. Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan untuk memimpin bangsa ini dengan baik ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan kepada presiden kami dan wakil presiden kami dan semua menteri dan juga pemimpin di kota ini Tuhan. Gubernur kami, wakilnya dan semua stafnya diberikan kemampuan, diberikan hikmat untuk mengelola, untuk memimpin, mengatur kota ini dengan baik ya Tuhan. Sehingga kota ini menjadi kota yang aman, terlebih dalam situasi-situasi menghadapi pandemi ini Tuhan. Oh, kota Jakarta selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Doni
Tompunu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini bagi kami. Engkau yang terus memakai hamba-Mu dengan urapan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Berkati dia dan keluarganya Tuhan, dan juga berkati pelayanannya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan lewat kehidupannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ini ucapan syukur kami. Pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Akhirnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Mari dengan iman dan angkat tanganmu kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Maka diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap usaha dan pekerjaanmu. Engkau akan naik bukan turun. Itulah ketetapan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima janji dan kepenuhan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Yang diberkati, mari bersama kita berkata, amin. Tuhan memberkati.